Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami kelompok 3 angkatan 3. Kali ini kami akan mewawancarai 3 orang narasumber dari 3 generasi yang berbeda. Kami akan menanyakan tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nino Pikasari. Usia saya 16 tahun. Saya siswa dari SMK 2 Negeri Kota Jambi. Pernah dengar wawasan kebangsaan pas pelajaran PPKN waktu kelas 10 sampai kelas 11. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu penting karena wawasan kebangsaan merupakan jati diri bangsa. Pernah waktu pelajaran PKN di kelas 10 sampai kelas 11 sekarang. Menurut saya, bela negara itu penting karena dapat melindungi Indonesia dari ancaman luar maupun dalam. Pertama, saya bangun pagi, sholat 5 waktu. Yang kedua, memakai masker pada saat keluar rumah. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, disiplin waktu. Yang kelima, taat pada kedua orang tua. Yang keenam, taat peraturan sekolah, disiplin waktu, mengerjakan PR, dan dikumpulkan tepat waktu. Yang ketujuh, hormat kepada guru. Yang kedelapan, kita harus beli Indomie, bukan Samyang. Yang kesembilan, kita membantui kegiatan di rumah. Yang ke-10, kita harus tahu sopan santun. Harapan saya semoga anak muda di Indonesia semakin cinta dengan Indonesia dan semakin bangga dengan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wahyuningsi Putri. Izin Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama-tama, mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka Fitria, umur 42 tahun, profesi dagang. Terima kasih Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya? Pernah. Hanya sekedar secara umum saja yang saya tahu. Di mana wawasan kebangsaan itu suatu keharusan sebagai warga negara untuk mengenal negara kita. Baik Ibu, betul sekali apa yang Ibu katakan. Saya akan menjelaskan secara pengertian. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Baik Ibu Eka, menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu sangat penting atau tidak penting? Menurut saya penting. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bela negara. Sebelum saya bertanya kepada Ibu tentang bela negara, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu bela negara. Bela negara adalah upaya setiap warga negara terhadap bangsa dalam menghadapi ancaman, bahaya dari luar maupun bahaya dari dalam. Menurut Ibu Eka, apakah bela negara itu penting? Penting. Penting. Iya. Mengapa? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengutamakan negara kita tercinta? Oh betul, baik sekali Ibu. Ini sepertinya bela negara sekali ya orangnya. Oh iya, alhamdulillah saya sekolahnya tamat SMA, jadi ingat sedikit-sedikit. Bagus. Baik Ibu Eka, adakah contoh bela negara yang sudah Ibu lakukan sehari-hari? Ada. Memakai masker dan membeli produk dalam negeri. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu,
kan saat ini sering sekali terdengar isu korupsi, narkoba, radikal. Bagaimana cara Ibu menanggapi isu-isu tersebut? Kalau menurut saya, kita harus pintar menanggapi berita yang tersebar dan jangan terpengaruh dengan media sosial. Baik, betul sekali Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang udah Ibu berikan. Semoga bisnis yang Ibu jalankan ini lancar terus dan semakin maju. Terima kasih Ibu. Beliau ini adalah seorang dosen di Fakultas Pertanian. Sudah. Dan saya sudah tahu mulai dari mahasiswa. Jadi kegiatan wawasan kebangsaan itu zaman kami dulu itu setiap mahasiswa dan bahkan dulu waktu mau masuk UNIF itu ada namanya penataran P4. Negara ini bisa berdiri itu karena banyak orang yang mempertahankan. Jadi negara ini tidak akan bisa berdiri kalau hanya kita mementingkan diri sendiri. Itu sudah dimulai dari zaman kita dulu dijajah. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan sesama pahlawan kita dulu dan rakyat Indonesia, itu tidak akan mungkin berdiri negara Indonesia ini. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mengisi negara Indonesia ini sehingga setiap kaum muda itu bisa memiliki wawasan tersebut. Bela negara itu sangat penting. Kenapa? Kalau negara kita itu aman, sejahtera dan sentosa, maka kita hidup di dalamnya jadi damai dan sejahtera. Bayangkan kalau kita hidup di negara-negara yang sedang perang saat ini. Ya, mungkin bisa kita lihat semua properti yang ada hancur, terus anak-anak kehilangan orang tua. Yang paling penting untuk bela negara ini adalah menanamkan anak kita itu, memberikan patokan dasar-dasar mana yang baik, mana yang buruk, dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan berdasarkan agama yang kita anut. Saya adalah seorang dosen. Jadi bela negara menurut saya tidak perlu saya harus memproteksi negara. Yang paling penting saya proteksi yang pertama adalah diri saya sendiri. Begitu. Jadi kalau saya mampu memberikan sesuatu untuk negara ini, berarti saya sudah menyumbangkan satu kebajikan untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Misalnya seperti ini, sulit mungkin dipahami. Misalnya seperti ini, bagaimana saya menerapkan bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, saya melakukan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Misalnya saya adalah dosen, saya juga sebagai orang tua. Nah, sebagai dosen, saya memberikan pemahaman itu kepada mahasiswa saya. Jadi sekitar 10-15 menit pertama saya kuliah, itu saya selalu menanamkan wawasan kebangsaan untuk membangkitkan kalau mereka itu adalah bakal menjadi di masa depan mereka lah yang akan mengisi negara ini. Jadi mereka harus belajar dengan baik, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai mahasiswa, bertanggung jawab, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebagai orang tua, saya juga memberikan wawasan kebangsaan itu mulai dari keluarga saya. Misalnya seperti kita bagaimana cara kita membuang sampah. Jadi tidak sembarangan. Nah, negara kita ini kan hampir dipenuhi oleh sampah. Siap. Jadi kalau kita bisa saja gitu menyelesaikan masalah kasus sampah saja, nah berarti kita itu sudah mengisi, sudah membela negara kita ini dari sampah. Karena apa? Dari sampah itu merupakan sumber penyakit, penurunan daripada kualitas lingkungan, sungai, laut. Kita lihat sekarang sampah di mana-mana. Saya sendiri malu gitu kalau kita bandingkan negara kita dengan negara tetangga kita. Mungkin sebagian orang sudah pernah ke Singapura, Malaysia. Kita bisa benar-benar membandingkan gitu. Mereka itu tidak sama sekali membuang sampah sembarangan. Sementara kita, di mana rasa tanggung jawab kita? Nah, saya mungkin tidak bisa yang lebih jauh gitu menerapkan ini. Jadi bela negara bagi keluarga saya mulai dari sana saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sangat mungkin kita lakukan,
untuk mengisi negara ini sehingga dengan sendirinya kita merasa nyaman, aman, dan tentram. Dan itulah bentuk bela negara menurut saya. Halo, baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan paparan mengenai dari 3 narasumber kita, yaitu yang pertama dosen, kemudian pedagang, dan siswi SMA. Nah, dari hasil wawancara tersebut, kita dapat simpulkan bahwa ada 3 sudut pandang dan pandangan mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh dari tingkat pendidikan, profesi, usia, kemudian suku, budaya, serta faktor lingkungan. Nah, namun perbedaan ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita semua dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap warga negara Indonesia wajib untuk melakukan bela negara, aksi bela negara demi mencapai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, demikian hasil paparan dari wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga kita semua tetap menjaga aksi bela negara kita dalam kehidupan sehari-hari. Salam bela negara.